Artinya ibadah sunat yang paling tinggi nilainya di bulan Ramadan, lebih afdal daripada membaca Quran, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal daripada apapun. Paling afdal pahalanya adalah menyiapkan. Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Sampai dengan ayat yang berbunyi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan berisi berbagai penjelasan mengenai petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Oleh para ulama tafsir disebutkan Qur'an itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz. Di atas langit yang ketujuh hendaknya, di atas lagi diturunkan ke langit pertama. Langit pertama itu ada tempat ngarannya Baitul Izzah. Al-Quran diturunkan ke situ sebijian sekaligus mulai awal sampai akhir. Nah, dari langit pertama itu turun kepada Nabi kita bertahap sesuai keadaan yang menuntutnya. Jadi selama berapa 20 tahun lebih Al-Quran turun sedikit demi sedikit kepada Nabi kita. Jadi maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, diturunkan dari Lauhil Mahfuz kepada Baitul Izzah itu pada bulan Ramadan. Menurut sebagian pendapat ulama adalah Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, macam-macam pendapat. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi kita mulai Baitul Izzah itu selama 20 tahun lebih. Ada yang sesurah turunnya kepada Nabi kita, ada yang seayat saja turunnya kepada Nabi kita, tergantung keadaannya. Diriwayatkan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan yang membangkang diikat. Ini hadis ada yang mengatakan maknanya macam itu, ada yang mentakwilkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa bila bulan puasa itu surga dibukai lawang-lawangnya, neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah, menurut ulama sebagiannya lagi itu hanya tamsil. Bahwa bulan puasa itu pintu surga dibuka. Artinya apa? Bulan puasa itu Allah memberikan rahmat kepada umatnya ini, kepada hamba-hambanya ini, supaya mereka itu bergairah untuk beribadah. Nah, bila bulan puasa kita bersemangat beribadah. Nah, itu artinya apa? Isyarat bahwa pintu surga dibuka. Orang bulan puasa maksiat kurang daripada kada bulan puasa, karena pintu neraka ditutup, syaitan dipasung. Nah, jadi menurut sebagian ulama ini itu hanya isyarat bahwa bulan puasa itu masa orang rajin beribadah, masa orang malas melakukan maksiat. Dan berserulah seseorang penyeru pada tiap-tiap malam, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, wahai orang-orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Nah, bulan Ramadan itu orang yang menahan diri daripada maksiat itu dapat pahala 1. Karena ngaran dosa itu apa? Bila kita lakukan kita disiksa, bila kita tinggalkan berpahala. Itu ngaran dosa.
Kita menghindari dosa dapat pahala satu. Tapi bila mana di bulan Ramadan kita menghindari daripada dosa, itu dapat pahala berganda. Kenapa? Karena menghormati bulan Ramadan. Permulaan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan penutupnya adalah pembebasan dari api neraka. Jadi artinya pada awal Ramadan kita hendaknya memperbanyak meminta rahmat kepada Allah. Di pertengahan Ramadan memperbanyak meminta ampunan kepada Allah. Di ujung-ujung Ramadan memperbanyak minta pembebasan daripada api neraka. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Pada bulan Ramadan pahala semua ibadah wajib 70 kali lipat dari pahala ibadah wajib di luar Ramadan. Sembahyang fardu di bulan Ramadan 70 kali pahalanya lebih ganal daripada sembahyang fardu di luar Ramadan. Orang menunaikan zakat di bulan Ramadan itu jauh lebih ganal pahalanya daripada orang yang menunaikan zakat di luar bulan Ramadan. Makanya orang-orang dahulu banyak bilang zakat itu dimajukan ke bulan Ramadan. Supaya apa? Pahalanya 70 kali lipat berganda. 70 kali lipat. Sedangkan ibadah sunat di bulan puasa artinya berpahala ibadah wajib di bulan lain. Nah, sembahyang sunat di bulan puasa nilainya sama lawan sembahyang wajib. Bersedekah sunat di bulan puasa sama nilainya bersedekah wajib di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan hendaknya dimanfaatkan untuk memperbanyak amal baik seperti membaca Al-Quran, bersedekah, membukakan orang yang berpuasa, termasuk ibadah yang paling mulia. Artinya ibadah sunat yang paling tinggi nilainya di bulan Ramadan itu adalah membukakan orang puasa dengan makanan yang halal. Itu kan ada nomor 2-nya lagi. Nomor 1 sudah itu. Lebih afdal daripada membaca Quran, lebih afdal daripada sembahyang tarawih, lebih afdal daripada apapun. Paling afdal pahalanya adalah menyediakan makanan minuman orang berbuka puasa. Hadis Rasulullah mengatakan, man fattara sa'iman bi syahri Ramadan min kasbin halalin sallat alaihi al-malaikah layali Ramadan kullaha wa safahahu Jibril alaihi salam lailatul qadar. Wa man safahahu Jibril alaihi salam yaitu qalbuhu wa taksuru dumu'uh. Hadis Rasulullah. Siapa-siapa yang membukakan orang puasa di bulan Ramadan dari usahanya yang halal, malaikat memintakan ampun atas dia sepanjang malam Ramadan dan menyelamani akan dia oleh Jibril pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar. Barang siapa malam Lailatul Qadar itu diselamani oleh Jibril, maka orang itu hatinya akan lembut dan akan mudah keluar air matanya. Jadi amalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah yang paling manjur, paling mujarab adalah memberi makan orang buka puasa. Nah, hendak ditambah Lailatul Qadar, nah memberi makannya orang membuka akan puasa. Ada 3 macam Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar itu berupa kilat memancar. Artinya parahatan kita beribadah, membaca Quran kah, berzikir ke malam, tiba-tiba mancar kilat di hadapan kita. Kalau lawas hitungan detik aja, kejap aja, ya, kilat memancar hilang. Nah, itu salah satu Lailatul Qadar tandanya. Kalau kita ratan beribadah malam ditemuinya yang macam itu, berarti kita dituruni Lailatul Qadar ngarannya.
orang tak angkat bubuan rumah kada macam itu balahnya bubungan. Artinya orang melihat Lailatul Qadar itu waktu yang beribadah timbul ada cahaya kilat sekejap mata dilihatnya. Nomor duanya orang yang ditemui Lailatul Qadar itu kalau keadaan yang macam tadi orang yang diselamani oleh Jibril. Tandanya diselamani oleh Jibril itu parahatan kita membaca Quran pamannya di tengah malam, parahatan kita berzikir, kenapa tiba-tiba timbul awak kita ini memberinjing. Memberinjing. Dan menangis mbah itu. Menangis surangannya. Nah, bila macam itu berarti tadi kita sudah diselamani dipeluk oleh malaikat Jibril. Itu yang kedua. Yang ketiga, Lailatul Qadar ini ada berupa bau harum. Kita rahatan duduk membaca Quran, kita kada berminyak harum, kita kada menimbun dupa, tiba-tiba ada datang bau harum yang belum pernah kita cium bau macam itu. Berarti kita ditemui Lailatul Qadar. Membukakan orang yang berpuasa mengerjakan salat tarawih dengan penuh adab dan khusyuk dan tidak tergesa-gesa, mempersiapkan diri untuk menyambut Lailatul Qadar khususnya pada malam 10 terakhir. Hendaknya seseorang berpuasa di hari-hari yang utama sesuai dengan kemampuannya, yaitu pada bulan haram, pada bulan-bulan suci. Artinya bulan-bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan disebut Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang suci, yang bila mana kita beribadah di bulan itu dilipat gandakan oleh Allah pahala. Demikian pula halnya kita berbuat maksiat dilipat gandakan dosanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram lawan Rajab. Hendaknya seseorang berpuasa di hari-hari yang utama sesuai dengan kemampuannya, yaitu pada bulan-bulan haram. Kemudian lagi 1 sampai 9 Dzulhijjah. Itu hari yang sangat dianjurkan puasa. Kemudian 10 Muharram, Asyura. Hari Arafah 9 Dzulhijjah. 6 hari bulan Syawal, puasa 6. 3 hari dalam tiap bulan, khususnya pada tanggal 13, 14, 15 yang biasa disebut Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di tiap bulan ini memiliki pahala seperti puasa sepanjang tahun. Hari Arafah adalah hari yang paling utama. Puasa pada hari itu dapat menghapus dosa yang dikerjakan selama 2 tahun. Puasa hari Asyura 10 Muharram menghapus dosa yang dikerjakan selama 1 tahun. Puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu puasa sehari, tidak puasa sehari. Kemudian puasa hari Senin dan Kamis. Itulah puasa-puasa yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini puasa-puasa yang disebut tadi adalah puasa yang dianjurkan oleh Nabi kita dan melalui hadis-hadis yang kuat. Hadis-hadis yang derajatnya antara hasan dan sahih. Banyak lagi puasa-puasa sunat, namun itu hadisnya di bawah kualitasnya daripada hasan dan sahih. Macam puasa Tasu'a, nah, itu ada hadisnya cuma lemah. Ada lagi puasa awal Rajab, nah, puasa 27 Rajab, puasa awal tahun, puasa akhir tahun. Nah, itu hadisnya kadakawa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu sebagian orang akan menggawi ada nang kada. Nah, kalau nang tersebut di atas tadi itu hadisnya kuat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih." Orang yang berpuasa akan memperoleh dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan waktu berbuka dan bahagia sewaktu bertemu Tuhannya Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang perlu kita ketahui, puasa yang wajib itu puasa Ramadan. Puasa wajib lagi adalah puasa nazar, bernazar. Aku bernazar hari Kamis ini puasa, diucapakan di muntung, jadi wajib punya puasa hari Kamis. Dalam hati aja bang, belum nazar lagi ngarannya. Niat aja puasa itu masih belum wajib lagi. Nang wajib tuh kalau sudah diucapakan di muntung kita. Ada karena mendengar kada ka orang, namun sudah diucapakan di muntung jadi nazar ngarannya. Bernazar puasa. Puasa nazar, puasa wajib sama. Yang ketiga, puasa wajib juga ada puasa bayar kafarat. Puasa bayar kafarat. Pertama, kafarat bersetubuh di bulan Ramadan di siang hari sengaja rahatan puasa. Bayar kafaratnya itu, kafaratnya apa? Memerdekakan budak. Budak ada lagi di sini, gantiannya puasa 2 bulan berturut-turut. Nang laki aja nang bini kada. Nang 2 bulan berturut-turut nih puasa nang laki, nang bini kada bayar napa-napa lain pada mengkada. Bersetubuh di siang hari bulan puasa, parahatan puasa sengaja. Nah, itu bayar kafaratnya 2 bulan berturut-turut puasanya. Artinya kalau sehari aja batal semuaan, bahasa pulang. Yang kedua lagi kafarat zihar. Nah, kafarat zihar ini orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya atau yang haram nikah. Ikam ini umpamanya persis mamaku. Nah, umpamanya itu ngarannya menzihar bini. Bila macam itu kita ucapkan, itu bisa membuat kepada zihar ini bayar kafaratnya 2 bulan juga puasa berturut-turut. Rambut hikamnya itu persis rambut adinggo umpamanya. Nah, itu ngarannya bisa disebut zihar. Jadi hati-hati ucap lawan bini tuh, jangan disamakan lawan orang nang haram kita nikahi. Ading kah, memarina kah, nini kah, apa kuitan seorang kah, jangan disamakan. Bila kita menyamakan bini lawan orang nang haram nikah, nah kita zihar ngarannya. Bayar kafarat, maka bayar kafaratnya apa? Memerdekakan budak, budaknya kadada. Puasa 2 bulan berturut-turut juga, itu wajib. Yang ketiga kafaratul qatal. Kafarat menghilangkan nyawa orang. Membunuh orang Islam dengan sengaja. Wajib ini puasa 2 bulan berturut-turut. Kalaunya kada kau memerdekakan budak atau membunuh orang kada sengaja. Misalnya menampiling, mas mati orangnya. Itu artinya disebut dengan syibhul amad. Nah, ini orang walaupun ditahan dalam penjara 20 tahun, tetap Allah menuntut dia puasa 2 bulan berturut-turut. Sepeda motor kita langgar, dia orang mati orangnya. Nah, kita dituntut puasa 2 bulan berturut-turut. Kadada bayar ganti bayar beres kadada ini. Kalau orang kafarat jima bulan Ramadan, kafarat zihar bulan Ramadan, apa zihar bini, kalau nya kada kawa puasa 2 bulan berturut-turut, nya boleh memberi makan orang miskin sekian hari itu. Kalau membunuh ini menghilangkan nyawa orang ini kada ada. Mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Baik menghilangkan nyawa orang lain itu sengaja atau kada sengaja sama.
Cuma bedanya kalau nang sengaja wajibnya segera menggawi nang 2 bulan berturut-turut itu. Kalau nya kada sengaja boleh aja kaina menggawinya. Nah kemudian kafarat lagi puasa nang wajib lagi kafaratul yamin, kafarat sumpah. Kita rancak bersumpah melanggar sumpah. Demi Allah misalnya dilanggar karena sumpahnya, nah itu bayar kafarat sumpah wajib nih tuh. Kamu menjual lah barang kamu tuh 1 juta, demi Allah kalau aku jual, kalian menjual melanggar sumpah ngarannya. Nah bila macam itu bayar kafarat yamin, kafarat sumpah. Kafarat sumpah napa? Memerdekakan seekor budak kadada sini, atau memberi makan 10 orang miskin masing-masing 1 mud tiap orangnya, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin masing-masing sebutin pakaian. Kada kawa manggawi nang 2 itu puasa 3 hari. Itu ngarnya puasa kafarat yamin. Ingatakan ada sumpah-sumpah bahari sumpah-sumpah nang apa? Sumpah nah bayari beres sekali sumpah 10 liter untuk 10 orang miskin. Sedua kali ada bersumpah berarti 20 liter untuk 20 orang miskin. Wala khaluqu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih harum dari bau harumnya misik. Kasturi. Makanya orang puasa dimakruhkan bersiwak, bersikat gigi sesudah tengah hari. Kenapa? Karena mulai tengah hari itu bau kada nyaman timbul. Itu diganakan sampai buka puasa. Supaya jangan hilang bau kada nyaman di muntung itu. Kalau kita hilangkan bau kada nyaman lawan siwak, itu makruh. Karena bau mulut orang puasa itu di sisi Allah adalah seperti kasturi, bau minyak harum kasturi. Puasa adalah setengah dari kesabaran dan sabar adalah setengah daripada iman. Segala sesuatu memiliki pintu dan pintu ibadah adalah puasa.